Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu mengenai budidaya ikan gurami. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Ringkasan eksekutif. Yang pertama, konsep dan misi perusahaan. Konsep dari budidaya ikan gurami ini termasuk di bidang usaha. Wisata gurami Seduri ini memiliki misi yaitu menyediakan gurami dengan mutu dan kualitas yang unggul serta halal. Memperoleh laba yang menjanjikan, membantu masyarakat dalam mencari peluang usaha. Yang kedua yaitu produk ikan gurami. 3. Persaingan. Tingkat persaingan di bidang budidaya ikan gurami ini cukup tinggi karena di zaman sekarang yang semakin banyak orang yang membuka usaha di bidang budidaya ikan gurami ini. Keempat, target dan ukuran pasar. Dalam memasarkannya, kami tidak perlu promosi. Biasanya pedagang datang sendiri ke tempat lokasi ikan dipelihara untuk melihat sudah siap dipanen atau dikonsumsi apa belum. Dan kami akan memberikan sesuai harga penjualan agar pembeli dapat tertarik dengan produk ikan yang kami jual. Kualitas ikan sesuai dengan harga yang akan dijual dan ikan dalam kualitas terbaik. Dalam mengenali target atau objek dan di mana produk akan dipasarkan perlu menganalisa beberapa aspek dalam pemasaran seperti target pasar dan pesaing. Seorang pelaku bisnis secara tidak langsung juga akan menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap target pemasaran. 5. Strategi pemasaran. Strategi yang dipakai dalam budidaya ikan gurami ini dengan cara online maupun offline. Strategi penjualan dilakukan dengan menjual telur dan benih umur 1 bulan serta ikan gurami yang sudah berumur 9 bulan. Hasil kegiatan tersebut akan dipasarkan ke sejumlah petani ikan. Tujuan pemasaran telur dan benih ikan gurami adalah pembudidaya ikan gurami di wilayah setempat. Sedangkan untuk yang ikan gurami siap panen dipasarkan keluar kota seperti Surabaya, Malang, Kediri, Tulungagung, Madura, Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Papua. Materi selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Untuk rencana kedepannya dari budidaya ikan gurami ini, kami berencana memperluas usaha kami dengan memperbanyak kolam dan jumlah ikan yang dibudidayakan, serta memperbarui fasilitas yang digunakan untuk budidaya ikan gurami agar lebih baik lagi ke depannya. Rencana lain untuk kedepannya adalah dengan memperbanyak kerjasama dengan mitra rumah makan ikan gurami, dengan memperbanyak dan membangun cabang rumah makan khusus menu ikan gurami saja, agar pemasaran bisa lebih berkembang dan mencari kerjasama dari pihak-pihak yang berkaitan dengan budidaya ikan gurami. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Rencana produksi ada dua pola. Produksi dari pola pertama adalah benih gurami dengan berat 20-25 gram. Sedangkan produksi dari pola 2 adalah gurami konsumsi dengan berat di atas 500 gram. Oleh karena sistem budidaya kedua pola ini adalah monokultur, maka tidak ada produk sampingan. Usaha pembenihan ikan gurami pola 1 akan berlangsung selama 2 bulan, yaitu satu siklus produksi. Diharapkan dalam waktu tersebut ikan dapat dipanen dalam ukuran benih 6-7 cm per ekor yang siap dibesarkan di kolam pembesaran. Usaha pembesaran ikan gurami pola 2 akan berlangsung selama 3 bulan. Diharapkan dalam waktu tersebut ikan dapat dipanen dalam ukuran konsumsi yang dibutuhkan pasar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang pertama di sini saya menjelaskan analisa pendukung. Analisa pendukung di sini ada 3. Yang pertama yaitu memilih lokasi yang tepat. Yang kedua yaitu ketersediaan pakan. Yang ketiga yaitu ada kondisi alam, kondisi kolam. Nah, di sini yang pertama memilih lokasi yang tepat. Jadi ketika kita mau budidaya ikan gurame itu harus tahu lokasi yang tepat itu bagaimana. Karena ikan gurame itu memang bisa hidup di sembarang tempat. Namun tetap saja kondisi lahan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya si ikan gurame tersebut. Yang kedua yaitu ketersediaan pakan. Dan di sini ikan gurame itu biasanya dipakan dengan pelet ikan ya. Nah, jenis ikan gurame yaitu omnivora, bisa cenderung juga herbivora. Yang ketiga yaitu kondisi kolam. Nah, kondisi kolam ini sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya si
ikan gurami juga. Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan budidaya ikan gurami ini adalah kondisi kolam. Kondisi kolam yang buruk itu bisa menyebabkan ikan gurami terserang penyakit. Jadi ketiga ini sangat mempengaruhi panen maksimal atau tidaknya ikan gurami. Nah, selanjutnya di sini ada analisa SWOT atau SWOT, SWOT ya atau SWOT. Yang pertama di sini ada kekuatan. Kekuatan di sini yang dimaksud mempertahankan kualitas produk tanpa menambah harga dan hanya mengurangi isi produk untuk ikan gurami. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari bisnis budidaya ikan gurami ini adalah yaitu dihadapi dalam pemasaran ikannya. Nah, ini bagaimana supaya ikan gurami ini ketika didistribusikan itu harus dengan keadaan yang sangat baik, tidak rusak dan dapat dikonsumen dengan mutu yang sangat baik tentunya. Yang ketiga yaitu peluang. Nah, peluang di sini adanya peluang permintaan dari customer yang dibeli dari budidaya tersebut semakin besar, sangat besar sekali. Nah, di sini yang keempat ada ancaman. Ancaman di sini yang dimaksud yaitu pesaing. Pesaing antara pembisnis budidaya ikan gurami di Indonesia atau di Kepulauan Jawa itu semakin besar juga. Ini bisa mempengaruhi juga pesaing berat budidaya ikan gurami. Di situ selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisa keuangan. Di sini kita mempunyai modal awal. Modal awalnya benih ikan gurami itu 2000 ekor. 2000 ekor itu 4 juta, pompa airnya 500.000, pelet ikannya 60 karung untuk 12 pelihara. Kita melihara 12 bulan sampai masa panennya itu kita membutuhkan 60 karung. 60 karungnya, satu karungnya harganya 260, jadi totalnya 15.600.000. Anggaran biaya listrik 1 tahun yaitu 500.000. Jadi untuk modal awalnya totalnya adalah 20.600.000. Perencanaan pendapatan. Adapun perencanaan pendapatan sebagai berikut. Modal awalnya tadi 20.600.000 rupiah. Biaya operasi per tahun yaitu 1 juta. Resiko kematian dari ikan itu 0,5%. Berat ikan. Jadi kita kan tadi ngambil benih ya, masih kecil gitu, kita pelihara sampai 12 bulan, nanti 12 bulan itu masa panen akan mencapai berat 6,5 ons. Dikali 2000. Kita tadi kan ngambil benih, kita pelihara benihnya 2000 ikan. Sama dengan nanti akan mendapatkan 1,3 ton. Dan harganya ikan gurami sendiri yaitu 28.000 rupiah. Sama dengan yaitu sama dengan totalnya itu 36.400.000 rupiah. Jadi keuntungan per tahunnya tadi 36.400.000 rupiah dan pastinya ada risiko kematiannya. Risiko kematiannya tadi 0,5%. Jadi 0,5% dari 36.400.000 rupiah itu 182.000. Jadi 36.400.000 rupiah tadi dikurangi 182.000 yaitu 36.218.000. Itu adalah omset per tahun. Terus selanjutnya yaitu omset per tahun dikurangi biaya operasional dikurangi modal awal. Modal awal yang tadi di awal sama dengan laba bersih. Omset per tahun tadi yang sudah kita kurangi dengan resiko kematian yaitu totalnya yaitu 36.218.000 rupiah. Dimin biaya operasional tadi biaya operasionalnya untuk benih sampai panen itu biaya operasionalnya 1 juta. Dimin 1 juta dikurangi modal awal. Modal awalnya tadi di awal 20.600.000 rupiah sama dengan 14.618.000 rupiah. Jadi untuk laba bersih pada gurami awal sampai panen dengan rentang usia 12 bulan itu
mendapatkan laba bersih Rp14.618.000. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.